Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Gurulah pelita penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Heldawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 Universitas Palangkaraya. NIM 236100219153. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Murung. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila Bab 5 Menghargai Lingkungan dan Budaya Lokal. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu Guru semua agar pembelajaran kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta satu orang untuk pimpin doanya. Raffi, ya, saya persilakan. Baiklah teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu terlebih dahulu sebelum kita ke materi. Hari ini yang tidak hadir siapa? Tidak ada. Berarti hadir semua ya? Ya, alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bab 5 ya. Bab 5 dengan materi menghargai lingkungan dan budaya lokal. Nah, jadi itu materi yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Nah, di dalam budaya lokal itu ada terbagi menjadi 3 ya. Nah, di situ tentang mengenal lingkungan sekitar. Nah, Ibu tanya, Rahmat, ya, Ibu tanya kamu tinggalnya di daerah lingkungan yang seperti apa? Dataran tinggi. Oh, dataran tinggi. Ani? Dataran rendah. Ya, nah itu termasuk perbedaan di lingkungan fisik yang membedakan antara tempat tinggal yang satu dengan yang lain. Karena tinggal itu ada yang berada di dataran tinggi, misalnya seperti kilo 4, kilo 5, nah itu berada di dataran tinggi. Begitu juga di daerah pinggir sungai itu berada di dataran rendah. Nah, pada pembelajaran kita minggu kemarin kita mempelajari tentang keragaman budaya. Nah, pada minggu ini kita masih mempelajari tentang keberagaman budaya juga ya, dengan elemen Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu mau bertanya lagi, kearifan lokal atau perubahan budaya yang di lingkungan itu terjadinya karena apa?
di lingkungan. Perubahan budaya di sekitar lingkungan kita itu terjadi karena apa? Ayo Alif, yang pertama perubahan budaya di lingkungan karena adanya perkawinan. Nah itu bisa merubah budaya antara orang Bakumpai misalnya dengan orang Jawa. Nah otomatis itu berbaur menjadi suatu budaya. Kemudian selain itu adanya kalian menjawab pertanyaan seputar yang ada di video ini. Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis lingkungan dan budaya lokal di lingkungan sekitar. Nah itulah tujuan yang akan kalian capai setelah mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah dari video yang kalian tonton tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Silakan. Ya, silakan. Indonesia terkenal akan kebudayaan dan keramahannya. Iya, tepuk tangan dulu. Benar. Ada lagi? Silakan. Ayo. Ya, silakan Elsa. Iya, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Adila. Silakan. Ya, dengan keragaman yang berbeda-beda, di situ berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, berbeda ras, berbeda antar golongan, tapi kita tetap satu. Nah, jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, ya. Kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia dan kita juga harus menghargai dan mencintai budaya dan lingkungan Indonesia. Pergaulan yang benar. Pergaulan juga mempengaruhi suatu budaya. Nah, di sini ada sebuah video yang bisa kalian tonton, bisa kalian simak. Ibu akan menanyakan ya. Ya. Seperti berlian bersama khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, mampu menghargai kita menjadi bangsa yang satu. Nah, itulah video yang telah kita tayangkan. Nah, sebelum ya, nah ini kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok masing-masing.
Nah, di sini ada Ibu akan menayangkan PPT tentang sekilas tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini tujuannya sudah Ibu sebutkan tadi, tujuan yang akan kita capai. Nah, yang pertama adalah mengenai lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar mencakup 3 hal tadi, yaitu seperti lingkungan fisik yang sudah Ibu tanyakan dari pertama. Lingkungan fisik yaitu lingkungan yang ada di seputaran tempat tinggal kita, seperti daerah dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, kemudian yang kedua flora, fauna dan juga lingkungan sosial. Nah, itu tadi sudah ada Ibu tanyakan tentang flora fauna, yaitu binatang atau tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Serta dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu lingkungan pergaulan yang ada di sekitar kita juga. Nah, selanjutnya, nah ini flora fauna tadi. Nah, jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarmu. Nah, yang menarik untuk diperhatikan ada daerah yang dekat dengan hutan, perkebunan, dengan sawah atau taman. Nah, ada pohon-pohon yang paling banyak di sana. Nah, adakah jenis pohon tertentu yang menarik perhatian kalian yang ada di sekitar lingkungan kalian? Ada nggak? Ya, apa? Pohon akasia. Akasia. Ada lagi? Ya, pohon rambutan. Ada lagi? Pohon mangga. Ya, pohon mangga. Nah, itu beberapa pohon yang menarik yang ada di lingkungan sekitar. Pohon durian juga termasuk ya. Karena biasanya kan kalau pohon durian itu letaknya di tengah hutan. Sekarang durian bisa kita tanam di lingkungan tempat tinggal. Nah, siapa yang ada tanaman di daerah tempat tinggalnya daerah dari Timur Tengah, misalnya apa namanya kurma, ada nggak? Iya, tuh ada tempatnya rapi ya. Nah, itu termasuk juga apa namanya tanaman yang menarik perhatian. Karena sebenarnya tumbuhnya di daerah yang agak panas, tapi kita bisa menanam di daerah tempat tinggal kita. Karena tempat tinggal kita ini termasuk iklim yang tropis. Ya, selanjutnya lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini terdiri dari masyarakat maupun lingkungan tempat tinggal tadi, dari pergaulan dan juga tempat tinggal. Nah, dari tempat tinggal itu akan memiliki keunikan. Nah, biasanya kalau di daerah perkotaan itu ada namanya apa namanya kampung warna-warni. Nah, itu kan bisa menjadi tempat wisata. Nah, dan juga ada kampung lampion. Nah, itu juga bisa menjadi tempat wisata. Nah, terus ada juga masih rumah-rumah peninggalan zaman dahulu yang masih kalau tempat ibu dulu seperti itu dulu. Kalau sekarang kan sudah dibangun yang sudah rata. Itu masih ada tempat-tempat tinggal zaman dahulu itu merupakan termasuk apa namanya memiliki nilai artistik, nilai seni ya. Nah, ya selanjutnya menghargai budaya lokal. Nah, menghargai budaya lokal ini termasuk tempat-tempat penting yang memperhatikan budaya lokal. Seperti kalian tahu, budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Begitu pula budaya di daerah masing-masing. Pernahkah kalian ikut permainan yang ada seperti di gambar ini? Nah, itu tanya apa nama permainannya? Ya. Lompat tali. Iya. Nah, itu termasuk budaya lokal. Termasuk budaya lokal. Ini di Indonesia mempunyai banyak situs lokal. Nah, situs lokal ini situs-situs yang mempunyai nilai sejarah. Contohnya Candi Borobudur. Nah, terus pada gambar yang kedua itu apa? Ya, Malingundang itu sebuah batu cadas ya yang berbentuk seperti orang yang sedang sujud. Nah, itu menurut cerita bahwa itu adalah Malingundang yang durhaka terhadap ibunya sehingga dikutuk menjadi batu. Nah, itu merupakan situs lokal namanya. Melestarikan budaya yang dimiliki daerah kita. Ya, kita harus melestarikan budaya yang kita miliki. Ya, karena Indonesia ini memiliki banyak ragam kebudayaan ya.
Nah, di sini Ibu akan membagikan RKPD-nya untuk tugas kelompok ya. Ya, kelompok sudah dibagi, tugas RKPD-nya juga sudah dibagi. Kalian membawa peralatan semua nggak? Bawa. Peralatannya apa saja? Kertas karton. Ya, yang pertama kertas kan? Karton. Yang kedua? Lem. Yang ketiga? Kertas origami. Ya, terus? Warna. Ya, yang kelima? Gunting. Ya, nah itu peralatan yang akan kalian gunakan pada proyek kita kali ini. Ya. Ya, pada proyek kita kali ini kita sepakat waktunya 30 menit ya. Nah, sekarang bisa kalian mulai untuk mengerjakan tugas proyeknya. hampir selesai ya, 80% sudah lebih.
Kelompok 3 bagaimana? Berapa persen sudah? 50%. Iya. Waktu kita 3:20 menit. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat dan yakin bahwa proyek yang kita buat ini pasti akan selesai. Pasti akan berhasil. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Tapi ibu yakin kalian bisa menyelesaikan karena ada yang sudah 80% hampir selesai, ada yang 50%, ada yang 40% sudah hampir selesai. Ibu akan membagi kelompok kita pada pagi hari ini. Model pembelajaran yang kita gunakan adalah project based learning. Nah, dalam project ini kita akan menghasilkan sebuah produk atau karya. Nah, jadi ibu akan membagikan kelompok. Silakan kalian bagi kelompoknya ke kelompok masing-masing yang sudah. Kita buka.
Yang pasang dari ekornya dulu. Ya, silakan. Apakah kalian berpartisipasi? Apakah kalian bertanggung jawab? Nah, itu yang akan ibu nilai nanti. Bisa aja itu dong. Garis tepinya bisa kalian pertebal sedikit. Kayak kopes. Oke, waktunya sudah 30 menit. Sudah selesai? Sudah. Ya, berarti masing-masing kelompok sudah bisa menyelesaikan tugas proyek selama 30 menit. Nah, saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyek diskusi mereka. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Alda karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tugas kami akan dibacakan oleh Elsa Nubiani. Bunga merupakan flora yang ada di lingkungan sekitar, seperti mawar, bunga matahari, bunga melati, dan lain-lain. Bunga bisa tumbuh di daratan tinggi maupun di daratan rendah. Bunga pun bisa ditanam di dalam pot untuk mempercantik tanaman dalam rumah. Ya, nah itulah tugas proyek dari kelompok 1. Mereka membuat bunga atau flora ya. Ya, flora yang bunga yang ada di lingkungan sekitar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk duduk kembali ke tempatnya. Ya, sekarang kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya, perhatikan kelompok yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rita yang telah memberikan kesempatan untuk kami memberikan jawabannya kami. Merupakan fauna yang sering jumpai di sekitar kita. Biasanya akan datang pada waktu ombak sedang bermekaran untuk memeriksa banyaknya. Dari jenis warnanya kupu-kupu sangat menarik. Ya, itu tugas kelompok dari kelompok 2. Ya, yaitu gambar kupu-kupu. Kupu-kupu ini termasuk apa? Flora atau fauna? Fauna. Ya, fauna. Ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siap. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Yang akan kami presentasikan adalah fauna ikan. Ikan merupakan fauna yang bisa kita temukan di sekitar kita. Ikan juga banyak macamnya. Ada ikan patin, ikan mas, ikan mujair, ikan nila, dan lain sebagainya. Karena kami tinggal di depan sungai, yaitu Sungai Baduto, banyak
terdapat ikan yang dapat dikonsumsi. Ikan mas dan ikan patin merupakan ikan yang paling banyak di daerah kami. Nah, yaitu itulah presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang fauna ya, ikan ya. Nah, karena ikan ini banyak yang kita jumpai di daerah kita, terutama ikan patin. Ikan patin itu yang sering kita konsumsi sehari-hari. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dan proyek kalian masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Nah, pembelajaran yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal. Ada yang bisa menyimpulkannya? Silakan Elsa. Dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menghargai kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar maupun lingkungan masyarakat. Dan kita harus melestarikan budaya tersebut agar tetap terjaga. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia ini harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia agar tetap lestari dan juga tetap terjaga. Nah, Ibu akan membagi soal evaluasi. Soal evaluasi ini Ibu akan bagikan lewat link ya, video call. Nah, silakan kalian mengerjakan nanti di rumah untuk PR. Kemudian kalian kumpulkan juga melalui link yang sudah Ibu bagikan. Ya, Ibu cukup cukup memberi reward, memberi semangat, memberi aplausan untuk kalian karena kalian sudah bisa menyelesaikan proyek dalam waktu 30 menit. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ingin merefleksi terlebih dahulu. Ibu mau bertanya ya, apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Silakan, Rapi. Pelajaran kali ini sangat menarik karena kami langsung untuk praktek. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, karena untuk praktek tentang keragaman budaya. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua, kegiatan apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Bu, Ya, silakan. saat membuat tugas, Bu. Ya, saat mengerjakan tuh. Sudah. Tepuk tangan dulu. Apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan atau sedang-sedang saja? Terima kasih ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama agar kita diberi kesehatan, diberi keselamatan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ya, silakan satu orang pimpin doanya. Elsa, silakan. Baiklah Ibu dan teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.